Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nining Marlina Lubis. Kali ini masih tetap di mata pelajaran prakarya pastinya. Nah, anak-anak ibu sekalian, kelas 8, kelas 9 tetap bertemu dengan saya. Nah, kali ini kita bertemu di kelas 7. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memasuki materi kita pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kalau ibu mengingatkan kalian untuk stay at home, ya, tetap berada di rumah. Dan kalaupun ingin keluar, jika ada keperluan yang memang benar-benar harus keluar rumah. Anak-anak ibu sekalian, ingin menjaga kesehatan dengan baik dan benar, maka patuhilah protokol kesehatan. Pakai masker bila keluar kemanapun, cuci tangan, kemudian makan yang teratur dan olahraga. Pasti kita akan selalu terhindar dari berbagai macam penyakit, apalagi di tengah virus corona COVID-19 yang melanda pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anak ibu sekalian, kali ini kita bertemu di materi kerajinan, yang mana kita ketahui bahwa dalam prakarya ada 4 materi yang harus kita pelajari. Yang pertama ada materi kerajinan, yang kedua ada materi rekayasa, yang ketiga ada materi budaya, dan yang keempat ada materi pengolahan. Di kelas 7, kelas 8, kelas 9, semua materi ini dipelajari. Nah, kali ini di kelas 7 kita memasuki materi pada bab pertama, yaitu tentang kerajinan. Nah, anak-anak ibu sekalian, materi kerajinan kita kali ini membahas tentang serat dan tekstil. Nah, anak-anak ibu sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah agar peserta didik mampu mengetahui pengertian serat dan mampu membagikan atau mengenal jenis-jenis serat dan tekstil, serta nantinya peserta didik mampu mempraktekkan bagaimana cara membuat kerajinan dari bahan serat dan tekstil. Nah, anak-anak ibu sekalian, kita bahas materi per materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang materi kita, yaitu serat dan tekstil. Nah, pengertian dari serat itu sendiri adalah serat adalah bahan berupa komponen potongan-potongan yang membentuk jaringan yang utuh. Itu adalah pengertian daripada serat. Anak-anak ibu sekalian harus paham bahwa dalam kerajinan serat itu ada pembagian jenis-jenisnya. Nah, dari jenis-jenis serat ini kita mempelajari 2. Yang pertama, serat dari bahan tumbuhan, dan yang kedua adalah serat dari bahan hewan. Nah, anak-anak ibu sekalian, dari serat dan tekstil ini, dari keduanya yaitu tumbuhan dan hewan, ada berbagai macam yang akan bisa dijadikan menjadi kerajinan. Kalau dia dari tumbuhan, bisa kita ambil dari bijinya, kemudian bisa kita ambil dari daunnya, kemudian kita bisa ambil dari batangnya, dan bahkan kita bisa ambil dari akarnya. Itu adalah bagian dari pada tumbuhan. Nah, kedua adalah dari hewan. Yang bisa kita ambil adalah bisa dari bulunya, ya, kalau hewan domba itu bisa dari bulunya. Kemudian kalau dari hewan-hewan lainnya mungkin bisa jadi tanduknya. Dan banyak macam yang bisa dipergunakan dari serat dan tekstil, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Nah, kalau dari hewan ada 2 itu ya yang harus kita manfaatkan bagian dari seratnya. Ada dari stapel, ada dari filamen. Kalau stapel biasanya itu adalah rambut binatang, hewan seperti domba, bulu, seperti itu. Kalau dia di filamen itu biasanya dari kepompong ulat sutra, bisa dijadikan benang dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian atau jenis-jenis dari pada serat yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anak ibu sekalian, harus kalian pahami bahwa pada materi kerajinan ini kita diharapkan mampu mengenal jenis-jenis daripada serat-serat tersebut. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bahwa
bagian tumbuhan manakah yang bisa dijadikan serat untuk bahan kerajinan? Anak-anak ibu sudah bisa menjawabnya. Apa saja tadi? Ya, ada bijinya, ada buahnya, ada batangnya, ada daunnya, bahkan bisa jadi dari akarnya. Sedangkan kalau dari hewan itu ada yang namanya filamen dan stapel, ya, bisa jadi dari rambutnya, bisa jadi dari bulunya, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kerajinan serat dan tekstil yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak ibu sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahami, mengerti tentang penjelasan dari kerajinan serat dan tekstil yang kita bahas pada pelajaran kali ini. Nah, kesimpulannya adalah bahwa anak-anak ibu semuanya paham bahwa dalam pelajaran prakarya ada 4 yang harus dibahas, yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Nah, sedangkan pengertian serat itu sendiri adalah komponen berupa potongan-potongan yang membentuk jaringan yang utuh. Kemudian ada 2 jenis serat yang bisa kita pelajari. Yang pertama dari tumbuhan, yang kedua dari hewan. Kemudian kalau tumbuhan ada berbagai macam yang bisa dijadikan kerajinan, baik itu batang, buah, daun, dan akarnya. Kalau dari hewan ada filamen dan stapel. Itulah kesimpulan kita pada kesempatan kali ini. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi yang masih di kerajinan. Apa itu materinya? Yaitu materi bagaimana caranya kita bisa membuat kerajinan dari materi kerajinan serat dan tekstil. Kita akan membuat kerajinan bantal, ya anak-anak ibu sekalian. Bantal ini bisa diisi dari kerajinan tumbuhan atau hewan. Contohnya saja isinya bisa jadi dari badan atau rambut-rambut hewan atau bulu-bulu hewan. Nah, menjadi sebuah satu komponen yang membentuk jaringan yang utuh untuk dimasukkan ke dalam satu buah bantal, kemudian jadilah bantal tersebut. Bisa juga jadi dari kapas, ya, atau kapuk. Itu ada pohon kita, kalau sekarang itu kita sebutnya dengan kapuk. Itu bisa kita masukkan ke dalam bantal tersebut. Nah, bisa dijadikan kerajinan dari serat dan tekstil. Terima kasih anak-anak ibu sekalian. Bertemu lagi dengan saya nantinya di pelajaran minggu depan, masih di kerajinan, yaitu praktek membuat bantal dari serat tumbuhan. Terima kasih dan bertemu lagi dengan saya Ibu Nining Margalubis di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.